Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu merupakan salah satu syarat sah yang harus dikerjakan sebelum menunaikan sholat. Namun ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan umat Islam mengenai tata cara wudu yang benar. Tidak akan sah sholat tanpa wudu terlebih dahulu. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya tidak diterima sholat salah satu dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sudah selayaknya bagi setiap muslim untuk memberikan perhatian yang besar terhadap permasalahan bersuci dengan berusaha memperbaiki cara berwudunya. Namun berikut kesalahan yang fatal yang sering tidak disadari saat berwudu. 1. Melafazkan niat. Kebiasaan yang sering dilakukan kaum muslimin yaitu dengan mengeraskan bacaan niat. Padahal niat itu menjadi wajib di dalam hati dan tidak wajib diucapkan. Namun ketika diucapkan itu adalah hukumnya sunnah. Kesepakatan seluruh ulama bahwa niat itu amalan hati dan itu mudah serta tidak sulit dengan adanya itikad dan kemauan dalam hati untuk melakukan wudu. Yang kedua, tidak membaca bismillah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca bismillah saat memulai sesuatu hal yang baik, termasuk ketika mau berwudu. Ternyata ini memiliki kedudukan yang penting. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca bismillah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena apa? Karena membaca bismillah itu untuk menyempurnakan perbuatan yang baik. Dalam hadis yang lain, sesuatu yang baik apabila tidak dimulai dengan bismillah maka tidaklah sempurna. 3. Kurang sempurna membasuh anggota tubuh. Hal ini sering dilakukan oleh orang yang berwudu cepat bagaikan kilat hingga tidak memperhatikan bahwa sikunya tidak terbasuh atau anggota lainnya tidak terkena air. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, dan basuhlah kedua tanganmu hingga kedua sikunya. Tidak sempurna wudu apabila ada bagian anggota tubuh yang tidak terkena air, bahkan wudunya tidak sah dan sholatnya pun juga tidak akan sah. Yang keempat, membasuh anggota wudu lebih dari jumlah yang ditentukan. Apakah Anda pernah menambah jumlah basuhan dalam wudu lebih dari 3 kali karena merasa was-was? Sebaiknya jangan lakukan hal ini. Seorang muslim harus membuang semua rasa was-was dan keraguan saat berwudu, karena itu salah satu dari tipu daya setan yang mana akan mempengaruhi pada kualitas wudu kita ketika kita melakukan wudu dengan penuh rasa was-was. Maka dengan itu ketika kita mau berwudu, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wudu itu adalah ibadah yang mana ibadah itu menjadi syarat sah dari sholat. Dan yang kelima, boros air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros air termasuk dalam hal berwudu. Rasulullah SAW melarang seorang muslim boros dalam menggunakan air walaupun ia berada di sungai yang banyak airnya. Bahkan jika kita berwudu cukup dengan 1 ember, maka berwudu menggunakan air cukup dengan 1 ember. Jika lebih dari 1 ember, maka wudunya itu termasuk yang dimakruhkan. Karena apa? Karena boros air dilarang di dalam agama supaya tidak termasuk orang-orang yang mubadzir. Yang keenam, adanya sesuatu yang menghalangi sampainya air wudu. Sebagai wanita muslimah memakai kutek dan alat kecantikan lainnya, bahkan di antara laki-laki juga ada yang berwudu sedangkan tangannya penuh dengan polesan minyak. Padahal hal ini justru akan membatalkan wudunya. Jadi sebelum wudu, agar menghilangkan itu semua,
Jika ada semacam kutek sebelum wudu kemudian kita wudu, maka wudunya tidak sah. Karena apa? Karena kutek itu menghalangi datangnya air pada kulit. Adapun jika perkaranya adalah karena keadaan darurat seperti adanya pembalut, luka dan hal lainnya semisalnya yang termasuk dalam kategori unsur syar'i, maka tidaklah mengapa. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya sebelum berwudu kita bersihkan dulu anggota dari perkara yang mungkin perkara itu akan menghalangi datangnya air pada kulit kita, karena bisa menjadi sebab tidak sah. Bagi seorang mengusap bagian atasnya saja dan apabila air akan dapat membahayakan, maka dia tidak boleh berwudu, untuknya diperbolehkan bertayamum. Sedangkan jika hanya mewarnai saja seperti facar atau henna, maka hal itu tidaklah mempengaruhinya selagi henna dan facar itu tidak najis. 7. Tertidur kemudian tidak mengulang wudunya. Pernahkah Anda tertidur di masjid ketika akan sholat? Jika pernah, janganlah Anda langsung bangkit dan melakukan sholat tanpa wudu lagi. Namun jika Anda hanya sekedar tidur ringan dan masih mengetahui siapa yang Anda di sekitar Anda, maka tidaklah wajib berwudu lagi, karena itu bukan dinamakan dengan tidur. Dan yang ke-8, meninggalkan intinsyak dan intinsar. Istinsyak adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan intinsar adalah mengeluarkan air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Adapun dalil tentang istinsyak dan intinsar telah dijelaskan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya barang siapa berwudu hendaklah ia menghirup air ke hidung, dan barang siapa yang melakukan intinsak hendaklah melakukannya dengan ganjil. Hal ini menjadi kesunahan di dalam berwudu, tidaklah wajib. Hanya beberapa imam yang menyebutkan wajib. 9. Anggapan bahwa mengusap leher dianjurkan. Beberapa umat Islam menganggap bahwa mengusap leher ketika berwudu adalah hal yang dianjurkan, namun nyatanya tidak demikian, karena hal itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. 10. Membaca doa-doa khusus. Doa membasuh kepala dan lain-lainnya memang tidak ada riwayatnya yang sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut, namun hal itu dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang mana itu doa diberikan oleh para alim ulama ketika kita berwudu, yang intinya ulama itu memberikan doa supaya di dalam wudu itu tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita tidak menggunakan doa tersebut, maka tidaklah mengapa, asalkan ketika kita berwudu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wudu itu adalah ibadah, dan di dalam ibadah dianjurkan bahkan harus kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di dalam ibadah kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 10 kesalahan fatal dan sering tidak disadari saat berwudu. Semoga memberikan hikmah dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.